Bab 741. Serangan diam-diam dari Raja Neraka. Melihat senjata rahasia Raja Neraka, Li Qingfeng memucat. Ia menghindarinya dengan mundur selangkah dan melompat ke udara, lalu mendarat kembali di jembatan rantai besi. Itu adalah jarum baja hitam, panjangnya 20 cm, dengan lapisan hitam mengilap. Ada racun mematikan di ujung jarumnya, dan jika mengenai seseorang, orang itu pasti akan mati. Untuk menghindari jarum baja, Li Qingfeng harus berhenti menyerang Jian Longgu, yang memberinya kesempatan untuk beristirahat. Jembatan rantai besi hanya mampu menahan 2 orang, sehingga Raja Neraka tidak dapat menaikinya. Untuk membantu Jian Longgu, Raja Neraka memilih untuk menyerang Li Qingfeng secara diam-diam dengan jarum baja. Kerja bagus. Jian Longgu tersenyum dan melirik Raja Neraka dengan pandangan positif. Li Qingfeng adalah musuh bersama mereka, jadi mereka berada di pihak yang sama. Entah mereka bekerja sama demi harta karun Raja Eliksir atau membunuh King Feng Li, Raja Neraka tahu ia harus bersama Jian Longgu, karena aliansi mereka akan menjadi rentan setelah Jian Longgu meninggal. Meskipun Raja Neraka benar-benar ingin membunuh King Feng Li, dia harus mengakui bahwa King Feng Li begitu kuat sehingga dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan orang itu sendirian. Raja Neraka, sungguh hina kau menyerang diam-diam. Raut wajah Niqing Luo menunjukkan sedikit amarah. Ia tidak memperhatikan Raja Neraka karena tadi ia fokus menonton pertarungan antara Li Qingfeng dan Jian Longgu. Dan sekarang, ia benar-benar murka. Niqing Luo, sebagai si cantik pertama Tianjing, sungguh disayangkan kau menyukai orang dari kota Laut Timur, kata Raja Neraka dengan nada ironis, sambil tersenyum dingin. Baik istana Raja Hantu maupun keluarga Luo berasal dari kota Tianjing, dalam hal ini, mereka seharusnya memiliki kebencian yang mendalam terhadap musuh. Namun, Niqing Luo telah berusaha keras untuk melindungi Lili dari serangan Lili, yang membuat Raja Neraka sangat kesal. Raja Neraka, kau salah jika mengira aku takut padamu karena istana Raja Hantu, dan hari ini aku akan melawanmu juga. Niqing Luo murka mendengar sindiran Raja Neraka, jadi dia melangkah maju dan siap bertarung melawan Raja Neraka. Tepat pada saat itu, darah dingin berdiri dan tersenyum dingin, kau bisa melawanku saja. Raja Neraka, terus serang Li Qingshan. Menimbang bahwa harta karun Raja Eliksir berada tepat di seberang jembatan rantai besi, darah dingin juga mengira bahwa King Feng Li tidak berguna, jadi dia memutuskan untuk membunuh King Feng Li dengan bekerja sama dengan orang lain, lalu mendapatkan harta karun tersebut. Semua musuh Li Li telah menunjukkan niat membunuh mereka. Untungnya, jembatan rantai besi hanya mampu menahan 2 orang, akan merepotkan jika mereka mengepung Li Li secara bersamaan. Niqing Luo memucat ketika melihat darah dingin melangkah keluar, karena ia tahu darah dingin sangat kuat dan ia menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat surga tinggi. Ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, dan kali ini ia akhirnya memutuskan untuk bertindak. Darah dingin, saatnya menyelesaikan perseteruan antara Istana Kaisar Api dan Sekte Darah Merah. Xian Ziqin tersenyum dingin, lalu bergerak maju, siap bertarung melawan darah dingin. Meskipun darah dingin menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat surga tinggi, Xian Ziqin, sebagai nona muda Istana Kaisar Api, juga memiliki tangannya sendiri, sehingga ia tidak takut pada darah dingin. Selain itu, Xian Ziqin tidak bisa membiarkan Li Qingfeng terbunuh di sini karena ia masih ingin merekrutnya. Adik junior, ini perselisihan antara Sekte Darah Merah dan Li Qingshan, kau tak perlu ikut campur. Melihat Xian Ziqin ingin membantu Li Qingshan, raut wajah Dong Qin berubah, dan ia meminta Xian Ziqin untuk mencegahnya melakukan hal itu. Kakak senior, kau benar-benar mengecewakanku. Baru saja, Li Qingfeng menyelamatkan He Qin. Lalu, apa Istana Kaisar Api akan menyerah dan membiarkan Li Qingfeng mati? Xian Ziqin melirik Dong Qin, sangat kecewa dengan kakak senior ini. Xian Ziqin sebelumnya tahu bahwa Dong Qin sombong dan blak-blakan, tetapi dia tidak menyangka Dong Qin bisa begitu bodoh. Li Qingfeng adalah dermawan Istana Kaisar Api karena dia menyelamatkan He Qin. Sekarang Li Qingfeng diserang, Dong Qin tidak hanya berdiri diam, dia bahkan mencoba menghentikannya. Wajah Dong Qin menjadi muram ketika mendengar kata-kata Xian Ziqin. Ia tidak peduli dengan keselamatan Li Qingfeng, tetapi kata-kata adiknya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Xian Ziqin dan darah dingin berdiri bersama, siap bertarung kapan saja. Niqing Luo tersenyum tipis, lalu berjalan menuju Raja Neraka. Tiba-tiba, Bai Dao Jiang dan Yun Tang berdiri dan berkata dengan dingin, Niqing Luo, membunuh King Feng Li adalah urusan Raja Neraka. Sebagai nona muda dari keluarga Luo, kamu sudah terlalu banyak ikut campur. Niqing Luo berkata dengan marah saat ekspresi wajahnya berubah, Bai Dao Jiang, Yun Tang, beraninya kalian ingin menghentikanku. Harta karun Raja Eliksir ada di sana, di seberang jembatan rantai besi. Li Qingfeng sudah tidak berharga lagi, sudah waktunya dia mati, kata Bai Dao Jiang sambil tersenyum kejam. Bai Dao Jiang sudah lama kesal pada Li Qingfeng, tetapi harus menahannya. Sekarang dia punya kesempatan untuk membunuh Li Qingfeng, dia pasti tidak akan dihentikan oleh Niqing Luo.
Wajah Ni Qingluo menjadi gelap karena dia menyadari situasinya akan sulit jika Bai Doujiang dan Yuntang bekerja sama mengingat Bai Doujiang adalah master yang bisa menempati 3 tempat pertama dalam daftar peringkat surga tinggi sementara Yuntang juga merupakan master surga tinggi. Menyadari Ni Qingluo dan Xian Ziqin sama-sama berhenti, Si Wei Guo memucat dan berjalan ke arah Raja Neraka, siap mencegahnya melakukan serangan diam-diam. Si Wei Guo tahu bahwa serangan diam-diam Raja Neraka akan menyulitkan Li Qingfeng saat ia bertarung dengan Jiang Longgu di jembatan rantai. Saat Si Wei Guo baru saja melangkah maju, Dulut, instruktur kamp pembunuh Rusia, keluar bersama 9 pembunuhnya juga, menghalangi Si Wei Guo. Dulut, apa maksudmu? Si Wei Guo memucat, dengan sedikit amarah di matanya. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Dulut berniat menghentikannya di saat kritis ini. Si Wei Guo, Raja Serigala harus mati hari ini. Lawanmu adalah aku, bukan Raja Neraka. Dulut tersenyum kejam dengan kilatan dingin di matanya. King Feng Li memiliki banyak teman, tetapi juga banyak musuh, dan sebagian besar orang di sini adalah musuh, yang keluar bersama-sama. Peng! Xian Ziqin menghunus pedang dan bertarung melawan Cold Blood, sementara Ni Qingluo melawan Bai Doujiang, dan Si Wei Guo melawan Dulut. Yuntang mendekati Raja Neraka dan berkata dengan suara dingin, jangan tunda lagi, bunuh Li Qingshan, dan dapatkan harta karun Raja Eliksir. Raja Neraka mengangguk, lalu mengeluarkan senjata tersembunyi dan menembak ke arah King Feng Li di jembatan rantai. Wus, 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 wus. Raja Neraka menembakkan jarum baja yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Li Li tanpa henti. Jarum baja ini sangat beracun, sehingga Li Li harus terus menghindar di jembatan rantai. Li mungkin mudah menghindar di tanah, sementara di rantai, sulit. Rantai besi itu setebal kepalan tangan, yang berarti sulit bagi seseorang untuk berdiri di atas rantai, apalagi bergerak maju mundur. Di bawah rantai, terdapat lava mendidih dengan suhu panas, seperti iblis pemakan manusia. Bunuh, teriak Jian Longgu dengan murka, menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke arah King Feng Li. Sekarang bisa dikatakan bahwa Li Feng diserang dari belakang dan depan. Ia menghadapi pedang Jian Longgu, sementara senjata tersembunyi Yama Ling datang dari belakang, ditambah sesekali cahaya pedang dari Yuntang. Meskipun serangan oleh Raja Neraka dan Yuntang tidak serius karena jarak mereka yang jauh dari tepi sungai, mereka berhasil mengganggu King Feng Li, dan memberi Jian Longgu kesempatan untuk menyerang secara aktif. Li King Feng menjadi murka, wajahnya penuh amarah. Sekarang ia harus mengandalkan dirinya sendiri karena Ni Qingluo, Xian Ziqing, dan Si Wei Guo semuanya tertahan. Bab 742. Membunuh Jian Longgu. Bunuh, teriak Li King Feng dengan marah, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. King Feng Li terus-menerus menghunus pedang api merahnya, dan setiap hembusan disertai kilat pedang mengerikan yang mampu merobek udara, terus-menerus menebas ke arah Jian Longgu. Jian Longgu tidak berani gegabah, karena dari pertarungan tadi dia telah menyadari bahwa King Feng Li yang ada di depannya bukanlah orang biasa, dan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk bertarung. Jian Longgu juga terus mengayunkan pedang bulan airnya, yang berubah menjadi kilat pedang bila air yang tak terhitung jumlahnya, menghantam pedang api merah milik King Feng Li. Pedang kedua air jernih. Jian Longgu dengan cepat menguasai jurus kedua teknik pedang air jernih, dan langsung mengubah esensi vitalnya menjadi air terjun bila air. Bukan hanya satu bila air, melainkan air terjun putih keperakan yang terdiri dari puluhan bila air. Air terjun itu, tentu saja, bukanlah air terjun sungguhan, melainkan bila-bila air yang terbuat dari saripati vital unsur air, yang sangat tajam dan cukup kuat untuk memotong udara. Pada saat yang sama, jarum baja senjata tersembunyi milik Raja Neraka, dan cahaya pedang milik Yuntang, juga ditembakkan dari tepi sungai, semuanya mengarah ke arah King Feng Li. Para guru langit tinggi ini bekerja sama untuk mencoba menghukum mati King Feng Li. Panah api merah, teriak Li King Feng dengan murka, menghembuskan pedangnya, dan segera menggunakan jurus kedua, teknik pedang api merah, mengubah esensi vitalnya menjadi puluhan anak panah merah. Beberapa anak panah esensi vital itu berhasil mencegahnya dari serangan diam-diam jarum baja Raja Neraka, sementara yang lainnya menahan air terjun bila air Jian Longgu. Sedangkan untuk serangan Yuntang, Li King Feng dapat menghindarinya dengan mudah. Seorang diri, King Feng Li bertarung melawan 3 penguasa langit tinggi di rantai besi tanpa kerugian apapun. Kang, 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 Kang. Pedang-pedang milik Li King Feng terus-menerus berbenturan dengan pedang milik Jian Longgu, saripati vitalnya berhamburan ke sana kemari, sebagian mengenai rantai besi dengan suara keras, rantai itu terayun maju mundur, seakan-akan dapat putus sewaktu-waktu. Gemuruh. Sungai lava di bawah diserang oleh esensi vital, yang mengakibatkannya membubung ke udara dan berubah menjadi lava merah yang tampak sangat mengerikan. Sebagian lava memercik ke rantai besi, membuatnya sedikit meleleh. Tidak, rantai besinya meleleh. Melihat pemandangan itu, King Long Li dan Jian Longgu memucat karena ngeri. Karena keduanya bertarung di atas rantai besi, jika rantai itu meleleh dan putus, maka keduanya akan terjatuh ke sungai lahar di bawah dan dipastikan mati.
Demi menyelesaikan pertarungan secepat mungkin, mereka berdua menyadari hal itu saat itu juga. Mereka harus membunuh lawan mereka lebih cepat daripada berlarut-larut. Lili Qingfeng mengerahkan seluruh energi vitalnya hingga tubuhnya memancarkan petir merah, sementara Gu Jianlong juga mengerahkan seluruh kekuatannya dengan petir putih. Saat cahaya merah dan putih terus bertabrakan, momen kritis pertempuran pun tiba. Haruskah aku menggunakan kekuatan garis keturunan? Tidak, aku tidak bisa. Qingfeng berpikir sejenak, memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Qingfeng pasti bisa menghabisi Jianlonggu dengan bantuan kekuatan garis keturunannya, tetapi karena konsekuensinya yang serius, akan sangat gegabah baginya untuk melakukannya ketika orang-orang termasuk Raja Neraka, Yun Tang, dan Darah Dingin sedang menatapnya dengan penuh permusuhan. Sungai lava terus bergulung seperti ombak laut. Gumam Li Qingfeng, tatapan terkejut muncul di matanya. Qingfeng Li mendapati bahwa dengan hantaman energi dari pertarungan mereka, sungai lava di bawah mulai terus bergulir dan berubah menjadi gelombang api. Gelombang di belakang terus-menerus mendorong gelombang di depan untuk bergerak maju, yang sama halnya dengan gelombang laut. Haha, aku mengerti. Aku sudah sepenuhnya memahami jurus ketiga, gelombang api merah, dari teknik pedang api merah. Melihat sungai lava yang mendidih, Li Qingfeng menjadi sangat gembira. Sebelumnya, Qingfeng Li hanya menguasai dua jurus pedang pertama, yakni teknik pedang api merah, dan tak disangka, saat menghadapi sungai lava yang bergulung-gulung, dia tiba-tiba menguasai jurus ketiga, gelombang api merah. Keterampilan bela diri adalah penerapan esensi vital. Semakin banyak keterampilan yang dipahami, semakin banyak gerakan serangan, dan semakin kuat daya serangnya. Teknik pedang api merah adalah keterampilan bela diri berelemen api, sungai lava juga berelemen api, yang kebetulan cocok dengan teknik pedangnya dan membantunya memahami keterampilan ketiga. Gelombang api merah, teriak Li Qingfeng dengan marah, dan segera menggunakan jurus ketiga dari teknik pedang tersebut. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga gelombang api raksasa terbentuk di udara. Alih-alih panah esensi vital, gelombang api itu seperti yang ada di sungai lava di bawah, menyerbu lembah Jianlong dalam wujud massa api yang membara. Pedang air jernih kedua. Merasakan gelombang api yang mengerikan, Jianlonggu berteriak dan menghembuskan pedang air jernih kedua, yang kemudian berubah menjadi air terjun bila air. Peng! Gelombang api raksasa menghantam air terjun bila air dan menghancurkannya berkeping-keping, lalu langsung menghantam Jianlonggu dan membuatnya pingsan. Ah! Teriak Jianlonggu memilukan di udara. Gelombang api bersuhu sangat tinggi dan telah melelehkan pakaiannya serta membakar tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Puff! Jianlonggu memuntahkan seteguk darah, rupanya, ia terluka parah. Ia tiba-tiba melayang ke udara, dan melarikan diri ke tepi sungai. Melalui tabrakan tadi, Jianlonggu menyadari bahwa kemampuan bela dirinya tidak mampu mengalahkan Qingfeng Li, jadi dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mau lari sekarang? Tapi bisakah kau? Li Qingfeng tersenyum dingin dan bergerak bagai kilat, langsung mendekati Jianlonggu. Qingfeng Li, aku tuan muda keluarga Gu, kau tak bisa membunuhku. Merasakan niat membunuh yang kuat dari tubuh Qingfeng Li, Jianlonggu memucat dan berkata dengan panik. Di saat kritis hidup dan mati, Jianlonggu tidak lagi sombong. Sebaliknya, ia begitu tak berdaya hingga ia bahkan menakuti Li Qingfeng dengan mengungkit keluarga Gu. Sayangnya, ia tidak menyangka Li Qingfeng sama sekali tidak terancam. Bahkan jika kepala keluarga Gu ada di sini, ia berani membunuhnya, apalagi Jianlonggu. Pergilah ke neraka. Li Qingshan tersenyum dingin, lalu kembali melancarkan jurus ketiga, gelombang api merah, dan langsung memenggal kepala Jianlonggu. Suara mendesing. Setelah membunuh Jianlonggu, Qingfeng Li mengulurkan tangan dan mengambil pedang bulan air dari tubuhnya. Pedang yang hebat, uji Li Qingshan ketika ia mendapatkan pedang bulan air. Pedang itu panjangnya 3 kaki, lebar 2 inci, berwarna putih keperakan, dan terdapat pola air yang terus mengalir di badan pedang, dengan momentum yang dahsyat. Mengingat bahwa ilmu bela diri yang Jianlonggu latih dan kembangkan berasal dari keluarga Gu, dan pedang bulan air yang baru saja diperolehnya tidak dapat mengeluarkan kekuatan aslinya secara penuh karena tidak memiliki jurus pedang yang sepadan, maka kejadian terbunuhnya Jinlonggu oleh Qingfeng Li tampak sangat logis. Meletus. Mayat Jianlonggu jatuh ke sungai lava, disertai suara dentuman keras dan cipratan lava. Tak lama kemudian, jasad Jianlonggu pun mencair akibat lava dan menjadi tumpukan tulang-tulang bercampur tulang-tulang cuy lantai. Jianlonggu, tuan muda keluarga Gu, meninggal. Melihat pemandangan itu, orang-orang di sekitar memucat, dengan sedikit kengerian di mata mereka. Seperti diketahui, Li Qingfeng dikepung oleh 3 tuan, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Jianlonggu dalam waktu sesingkat itu. Keterampilan seni bela diri, itu keterampilan seni bela diri. Pada saat ini, semua orang menatap Qingfeng Li dengan penuh semangat. Mereka tidak bodoh,
dan pasti menyadari bahwa keterampilan seni bela diri yang dipraktikkan dan dikembangkan oleh King Feng Li adalah kelas Grandmaster dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Jian Longgu. Kalau tidak, dia tidak akan cukup kuat untuk membunuh Jian Longgu. Bab 743. Berjuang untuk Black Roll Finesse. Orang-orang di sekitar menatap King Feng Li dengan penuh rasa kagum, bukan hanya karena keterampilan bela diri sekelas Grandmaster yang dimilikinya, tetapi juga karena pedang di tangan King Feng Li. Ya, hanya pedang di tangan King Feng Li. Pedang itu cukup kuat untuk melawan pedang bulan air dan tampaknya juga merupakan senjata kelas Grandmaster dengan level yang sangat tinggi. Saat ini, Li King Feng memiliki banyak harta karun, yang tidak hanya mencakup dua senjata kelas Grandmaster tetapi juga keterampilan bela diri kelas Grandmaster yang kuat. Akibatnya, beberapa orang bahkan berniat membunuh Li King Feng dan merampas harta karunnya. Nona Luo, hadiah untukmu. King Feng Li berdiri di atas rantai dan melemparkan pedang bulan air ke Niqing Luo. Niqing Luo sedang bertarung dengan Bai Dao Jiang, dengan pedang bulan air yang tiba-tiba dilempar oleh King Feng Li. Kekuatan serangannya meningkat pesat, dan dia memaksa Bai Dao Jiang mundur satu langkah hanya dengan satu serangan pedang. Raja Serigala, apa yang baru saja kau katakan? Niqing Luo memegang pedang bulan air, dengan sedikit kebingungan di wajahnya yang mempesona. Kubilang pedang bulan air sekarang milikmu, kata King Feng Li sambil tersenyum lembut. Ini milikku. Niqing Luo mendengarnya dengan jelas kali ini, dan wajahnya yang menawan dipenuhi kejutan, karena itu adalah senjata kelas Grandmaster, yang tidak dapat dibeli bahkan dengan harga 10 miliar yang diberikan Yuan Qinglong begitu saja. Bahkan orang-orang di sekitar pun terkejut, apalagi Niqing Luo, karena mereka belum pernah melihat orang yang begitu murah hati yang memberikan senjata sekelas Grandmaster sebagai hadiah. Seperti diketahui, senjata kelas Grandmaster sangat langka, dan umumnya hanya Grandmaster yang bisa memilikinya. Di keluarga Luo, hanya kepala keluarga yang bisa menggunakan senjata kelas Grandmaster, sehingga Niqing Luo hanya memiliki senjata kelas surga tinggi, meskipun ia adalah nona muda di keluarga tersebut. Nona Luo, ini adalah simbol rasa terima kasihku kepadamu karena telah membawaku ke makam Grandmaster, jelas King Feng Li sambil tersenyum lembut. Sebenarnya, alasan mengapa Li King Feng memberikan pedang bulan air kepada Niqing Luo adalah karena ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya, tidak hanya karena telah membantunya memasuki makam, tetapi juga karena telah membantunya melawan Bai Dao Jiang dan yang lainnya. Li King Feng selalu bermurah hati kepada teman-temannya. Lagi pula, pedang bulan air tidak berguna baginya karena ia telah menguasai teknik pedang elemen api. Karena pedang itu berguna bagi Niqing Luo, ia hanya memberikannya kepada Niqing Luo sebagai bantuan. Raja Serigala, kau tidak adil. Xian Ziqin mengeluh sambil melirik tajam ke arah King Feng Li. Niqing Luo menerima pedang bulan air karena ia telah membantu King Feng Li, sementara Xian Ziqin sendiri juga membantunya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Li King Feng tersenyum bersalah, dan merasa agak malu. Lagi pula, Qin Xianzi juga mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan darah dingin. Nyonya muda Qin, aku akan memberimu harta karun sebagai hadiah di masa depan, kata King Feng Li sambil tersenyum lembut. Ledakan. Saat itu, ada yang tidak beres dengan sungai lava. Mungkin pertempuran antara Li King Feng dan Jian Longgu terlalu sengit, sehingga sungai lava menjadi sangat ganas setelah energinya mengenainya. Gelombang lava raksasa membubung tinggi, sebagian besar menghantam rantai besi dan merusaknya. Ketika gelombang lava surut, sebagian besar rantai besi telah meleleh. Rantai itu tampaknya berada di ambang kehancuran. Sialan, rantai besinya hampir putus. Wajah Li King Feng memucat karena sedikit cemas. Tanaman merambat gagak hitam, yang bisa menyelamatkan Sue Lin, masih ada di istana Raja Eliksir di seberang, dia harus mendapatkannya. Suara mendesing. Li bergerak dan melompati rantai besi, berlari ke sisi yang berlawanan. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia tiba di istana dalam sekejap. Berhenti berkelahi, cepat pergi, teriak Raja Neraka, melompat ke rantai sebagai yang pertama, dan bergegas mendekat. Kemudian, Niqing Luo, Xian Ziqin, Cold Blood, Bai Dao Jiang, dan yang lainnya berhenti bertarung dan melompat ke rantai, lalu bergegas menghampiri. Mereka adalah para master, sehingga mereka berhasil melewati rantai besi tersebut meskipun rantai itu berayun. Para murid yang mereka bawa tidak seberuntung itu, beberapa dari mereka jatuh ke sungai lava di bawah karena kekuatan yang lebih rendah, berakhir dengan jeritan memilukan dan tulang-tulang yang meleleh. Sebelumnya, banyak orang yang memasuki makam, tetapi sekarang jumlahnya berkurang. Selain Cui Lantai dan Jian Longgu yang dibunuh oleh Li King Feng, banyak orang yang meninggal di sungai lava. Meskipun para tuan dan nyonya muda dari negara-negara besar bersedih atas kematian anak buah mereka, mereka menjadi gembira saat melihat harta karun di istana Raja Eliksir. Istana ini adalah tempat Raja Eliksir dimakamkan. Di tengah istana, terdapat peti mati besar berisi dua orang, yaitu Raja Eliksir Yun Xiao dan istrinya, Bulan Air. Terdapat tungku alkimia di sisi kiri peti mati, dan Black Roll Finesse serta herba obat lainnya diletakkan tepat di atas tungku tersebut.
Semua herba ini digunakan untuk alkimia, banyak di antaranya merupakan spesies yang telah punah di Huaxia. Selain herba obat, terdapat juga selusin botol pil, yang semuanya merupakan pil surga tinggi dan sangat langka. Di sisi kanan peti mati, terdapat dua buku, satu adalah teknik pedang bulan air, yang merupakan keterampilan bela diri tingkat Grandmaster, dan yang lainnya juga terkait dengan keterampilan perangkap tingkat Grandmaster. Itu pil surga tinggi, cepat ambil. Melihat botol-botol pil itu, semua orang bersorak kegirangan, berlarian untuk meraihnya. Wajah King Fengli memucat dan ia pun bergerak, lalu berlari ke sisi kiri peti mati. Namun, targetnya bukanlah pil-pil itu, melainkan Black Crow Finesse. Meskipun pil-pil Higher Heaven itu berharga, ia sama sekali tidak meliriknya, karena ia hanya ingin mendapatkan Black Crow Finesse untuk menyelamatkan Suelin. Pergi sana. King Fengli menjadi marah ketika dia melihat Tian Hao Luo berniat mengambil tanaman merambat gagak hitam di tungku alkimia. Black Crow Finesse sangat berharga, dan bukan sekadar ramuan untuk alkimia. Konon, para pendekar bela diri dapat menjadi lebih kuat secara fisik dengan memakan Black Crow Finesse, sehingga menjadi favorit para ahli pemurnian tubuh, yang bahkan lebih berharga daripada pil surga tinggi. Sebagai tuan muda keluarga Luo dan sepupu Niqing Luo, Tian Hao Luo telah menyadari nilai tanaman merambat gagak hitam dan karena itu ia berniat mengambilnya. Peng! Li Qingfeng langsung menendang Tian Hao Luo, yang terpental beberapa meter, lalu jatuh tersungkur ke tanah, meninggalkan beberapa lubang di pakaiannya yang robek. King Fengli, kau bajingan, kau dibawa ke sini oleh keluarga Luo, kenapa kau menyerangku? Tian Hao Luo mengumpat dengan marah, bangkit berdiri dan merasakan tubuhnya sakit. Seperti yang kukatakan, tanaman merambat gagak hitam itu milikku, siapapun yang berani merebutnya adalah musuhku, kata Li Qingfeng dengan ekspresi dominan di wajahnya, lalu tersenyum dingin. Kata-katanya tak hanya ditujukan kepada Tian Hao Luo, tetapi juga kepada semua orang di sana. Siapapun yang berani melawannya demi tanaman merambat gagak hitam, Li Qingfeng tak akan pernah melepaskannya. Li Qingfeng baru saja membunuh Jian Longgu, sehingga kekuatannya yang dahsyat terlihat jelas oleh semua orang. Meskipun Black Crow Finesse sangat berharga, beberapa orang telah meninggalkannya dan beralih ke pil surga tinggi ketika mereka melihat Li Qingfeng berperilaku begitu agresif. Namun, daya tarik tanaman merambat gagak hitam terlalu besar, dan selalu ada orang yang tidak takut mati. Lihat, tepat ketika Li Lili meletakkan tangannya di tanaman merambat gagak hitam, kilatan petir pedang tiba-tiba datang dari belakang. Darah dingin menghunus pedangnya dengan kuat, merobek udara, dan menebas ke arah Lili. Li adalah seorang pendekar bela diri sekaligus ahli kultivasi tubuh, jadi ia membutuhkan tanaman merambat gagak hitam yang berharga. Bab 744. Melawan musuh dari empat arah. Merasakan tebasan pedang dari belakang, King Fengli segera berbalik dan cepat-cepat mengayunkan pedang api merahnya, menghantam pedang merah milik darah dingin dengan suara keras. King Fengli, Black Crow Finesse bermanfaat bagiku. Kau boleh memilih ramuan lain sesukamu, kata Cold Blood sambil tersenyum dingin. Pergi sana, aku akan membunuhmu kalau berani merebut Black Crow Finesse. Li Qingfeng siap bertarung, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ia bisa saja menyerahkan senjata kelas Grandmaster dan pil Higher Heaven, tetapi ia harus mendapatkan Black Crow Finesse meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Demi Black Crow Finesse, Li Qingfeng datang ke makam Grandmaster, dan ia tak akan repot-repot datang ke sana jika bukan demi Suelin. Setelah melewati banyak kesulitan, Li Qingfeng akhirnya sampai di istana Raja Elixir dan hendak mendapatkan Black Crow Finesse. Kemarahannya pada Cold Blood dan orang-orang lain yang ingin merebutnya tentu bisa dimaklumi. Darah dingin, aku bisa membantumu. Raja Neraka tersenyum dingin, lalu menghampiri sambil membawa pedang. Pedang itu berwarna hitam, dengan ukiran kepala hantu di atasnya, yang tampak mematikan. Darah dingin, aku juga bisa membantumu membunuh King Fengli. Dulut pun mendekat. Adapun Niqing Luo, Xian Ziqin, Si Wei Guo dan yang lainnya, mereka sedang berebut buku-buku tentang teknik pedang bulan air dan keterampilan perangkap di sisi kanan peti mati, dan bahkan jika mereka ingin datang, itu mustahil karena Bai Dao Jiang dan Yun Tang telah menghalangi mereka sekarang. Kalian semua musuhku. Hari ini, aku akan membantai kalian semua. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak sambil menatap mereka bak raja. Orang-orang yang berdiri di hadapannya adalah musuh-musuhnya. Ia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Raja Neraka, dan kesal karena darah dingin berniat menikahi Suelin. Mengenai Dulut, ia adalah instruktur sekolah assassin Rusia sekaligus master terkenal di daftar peringkat surga tinggi. Suatu ketika Li Qingshan menjalankan tugas bersama tim Raja Serigala, Alice menjadi sasaran pembunuhan oleh para assassin Dulut, dan Li Qingshan menjadi murka. Hal itu berujung pada kematian lebih dari 30 assassin dari Rusia, dan akibatnya, Dulut menjadi salah satu musuhnya. Bunuh dia, dan dapatkan harta karun Raja Elixir. Teriak darah dingin, mengayunkan pedang merahnya untuk menyerang Li Qingfeng.
Pedang itu bernama Pedang Merah Tua, senjata kelas Grandmaster yang merupakan hadiah untuk darah dingin dari Ketua Sekte Darah Merah Tua, yang diharapkan dapat membantunya mengambil harta karun di makam Grandmaster. Darah dingin mengayunkan pedangnya, yang langsung merobek udara dan tiba di King Feng Li dengan kilatan petir merah. Pusaran Raja Hantu. Raja Neraka tersenyum ganas dengan niat membunuh terpancar di matanya, lalu menyerang dengan pedang Raja Hantunya bersamaan. Bila pedang itu membentuk pusaran hitam, menebas ke arah Lili. Pedang Raja Hantu juga merupakan senjata Grandmaster yang terkenal dalam daftar senjata tersebut, milik Raja Hantu. Karena kematian ketidakkekalan hitam dan ketidakkekalan putih, Raja Hantu sangat membenci Lili King Feng. Akibatnya, Raja Hantu tidak hanya mengajarkan pusaran angin Raja Hantu kepada Raja Neraka, tetapi juga mengajarkannya teknik pedang Raja Hantu, bahkan meminjamkan pedang Raja Hantu miliknya kepada Raja Neraka untuk membantunya membunuh Li King Feng. Ngomong-ngomong soal pedang Raja Hantu, pedang ini juga sangat terkenal. 15 tahun yang lalu, dengan teknik pedang Raja Hantu berhasil selamat dari pertarungan sengit dengan Tuan Ketiga Penakluk, Li. Di distrik terlarang Gunung Kunlun, Raja Hantu melukai Tuan Ketiga Li dengan pedang ini, dan akhirnya mendorongnya ke tebing. Senjata Dulut adalah pedang hitam panjang, dengan racun mematikan di ujungnya. Itu adalah metode umum para assassin untuk meracuni senjata. Meskipun pedang ini bukan pedang kelas Grandmaster, pedang ini dikenal luas di antara senjata-senjata kelas surga tinggi, yang telah membunuh banyak orang, dan jelas merupakan salah satu dari 3 senjata teratas. Dulut menikamkan pedangnya, yang langsung meninggalkan lubang hitam di udara, menerjang ke arah sisi kanan King Feng Li. Ketiga pria itu, yang semuanya telah mencapai puncak alam surga tinggi, menyerang King Feng Li dari 3 arah, dengan tujuan membunuhnya di sini. Selain ketiga guru besar itu, orang-orang yang bersama mereka, termasuk para pengikut Sekte Darah Merah dan Istana Raja Hantu serta para pembunuh dari Sekolah Pembunuh, semuanya mengepung dan menyerang King Feng Li. Suatu ketika, King Feng Li dikepung oleh musuh-musuhnya, dan mereka semua menyerangnya dengan senjata mereka. Gelombang api merah, teriak Li dengan marah, lalu menuangkan saripati vital ke dalam pedang api merah, langsung melancarkan jurus pedang ketiga yang paling kuat. Pedang api merah berubah menjadi gelombang api raksasa, seperti kilatan api yang membara, memancarkan kilat pedang merah ke segala arah. Klik, klik, klik. Dengan puluhan klik, senjata orang-orang di sekitar, yang biasa-biasa saja dan tidak mampu melawan pedang api merah milik King Feng Li, langsung patah. Hanya pedang darah dingin dan Raja Neraka yang selamat dari serangan King Feng Li. Sedangkan pedang Dulut, ia merasakan ancaman dan menariknya kembali di menit terakhir, sehingga pedang itu tetap utuh. Dalam pertarungan 1 lawan 4, King Feng Li menahan musuh-musuh di sekitarnya hanya dengan 1 pedang. Harus diakui, teknik pedang api merah merupakan teknik bela diri tingkat Grandmaster yang ampuh mengingat bahwa King Feng Li mampu melawan sekelompok orang hanya dengan 3 teknik pertama. Ia pasti akan cukup kompeten untuk membunuh mereka semua jika ia mempelajari teknik keempat. Memang, kekuatan darah dingin lebih kuat daripada kekuatan darah dingin, tetapi teknik bela dirinya tidak sebaik milik darah dingin, sehingga tidak ada luka sedikit pun saat darah dingin menyerang. Bunuh, teriak King Feng Li, menerjang kerumunan dan memulai pembantaian dengan pedang api merahnya. Lili menyadari bahwa mustahil mencapai kesepakatan hari ini. Entah mereka mati atau dia hidup, karena tanaman merambat gagak hitam dan harta karun Raja Eliksir begitu menarik sehingga tak seorang pun mau melepaskannya. Puff! Lili Qingshan menghunus pedangnya, langsung memenggal kepala seorang murid Sekte Darah Merah. Kepalanya melayang keluar, kengerian memenuhi mata murid itu sebelum ia meninggal. Terlalu kuat, pemuda itu terlalu kuat. Bahkan lebih kuat dari Tuan Muda Darah Dingin. Begitulah perasaan sang murid sebelum ia meninggal. Puff! Puff! Setelah membunuh murid Sekte Darah Merah, King Feng Li terus mengayunkan pedangnya 2 kali, yang berakhir dengan pemenggalan kepala seorang murid Istana Raja Hantu dan seorang pembunuh dari Sekolah Pembunuh Rusia. King Feng Li, bajingan, beraninya kau membunuh murid Sekte Darah Merah. Kau akan masuk neraka, beraninya kau membunuh orang-orang Istana Raja Hantu. Raja Serigala, setahun yang lalu, kau membunuh lebih dari 30 orang di kamp asasinku, sekarang kau membunuh 1 lagi, aku akan melawanmu habis-habisan. Setelah menyaksikan anak buah mereka tewas mengenaskan, Darah Dingin, Raja Neraka, dan Dulut murka, dengan niat membunuh yang dingin terpancar di mata mereka. Sebagai anak buah mereka yang paling setia, semua yang tewas adalah murid-murid berbakat dari kekuatan-kekuatan besar, yang semuanya jenius. Dengan demikian, kerugian bagi sekte mereka sangat besar. Bukankah kau ingin membunuhku? Hari ini aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membunuh anak buahmu dulu, baru kemudian membunuhmu. Li King Feng tersenyum brutal dengan niat membunuh yang terpancar kemana-mana, membuat orang-orang di sekitar menggigil ketakutan. Bab 745. Darah mengalir seperti sungai. Bunuh, 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 bunuh. Dengan niat membunuh yang membara, King Feng bagaikan dewa pembunuh.
Ia terus mengayunkan pedangnya, merobek udara, dan membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Setiap tebasan selalu disertai dengan kepala yang jatuh ke tanah. Para pengikut Sekte Darah Merah, Istana Raja Hantu, dan para pembunuh dari sekolah pembunuh Rusia bagaikan semut di tangan King Fengli, dibantai olehnya dengan cara yang tak berdaya. Tuan muda, tolong kami. Para murid Crimson meminta bantuan darah dingin dengan mata penuh kengerian. Mereka telah ditakuti sampai mati oleh Lily, seorang iblis, yang mengalahkan rasa takut mereka terhadap darah dingin. Yang mulia Raja Neraka, selamatkan kami, teriak para prajurit Istana Raja Hantu dengan nada panik. Instruktur, tolong. Para pembunuh Rusia itu pun berteriak, berharap mereka bisa melarikan diri sekarang juga. Melihat kematian terus-menerus dari orang-orang setia mereka, darah dingin, Raja Neraka, dan Dulut menjadi murka, dengan niat membunuh yang membara di benak mereka. Mereka semua menyerang ke arah Li Qingshan, tetapi mereka tidak dapat mencapai tubuh Li Qingshan karena kecepatannya yang bagaikan kilat. Puff, 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 puff. Kepala orang-orang itu terus-menerus dipenggal oleh Li Qingfeng dan menggelinding ke kejauhan, memenuhi udara dengan bau darah yang menyengat. Setelah beberapa saat, kecuali 3 pemimpin Sekte Darah Merah, Istana Raja Hantu, dan Kam Assassin Rusia, semua murid dan assassin mereka dihabisi oleh Li Qingfeng. King Feng Li, kau telah menjadi musuh bebuyutan Sekte Darah Merah. King Feng Li, kau pasti akan dicabik-cabik oleh Istana Raja Hantu. Raja Serigala, aku, Dulut, bersumpah akan membunuhmu hari ini juga. Cold Blood, Hell King, dan Dulut semuanya tampak muram dengan aura pembunuh yang kuat. Untuk membalas dendam atas kematian murid-murid mereka, mereka menyerbu bersama-sama ke arah Li Qingfeng. Ha, mau membunuhku. Aku khawatir kaulah yang akan mati pada akhirnya. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak, niat membunuh yang membara muncul di matanya. Karena ia baru saja membunuh banyak orang, niat membunuh di benaknya terus menumpuk, sehingga ia hampir kehilangan kendali. Yang ia inginkan hanyalah melihat kematian orang-orang di depannya. Teknik pedang merah. Darah dingin tersenyum dingin, lalu tiba-tiba mengayunkan pedang merahnya ke leher Li Qingshan, berniat memenggal kepalanya. Kang! King Feng Li memegang pedangnya di depannya, mengarahkan pedangnya dengan kuat ke arah pedang merah dari atas ke bawah, langsung menangkis darah dingin. Berkat buah bintang 7 yang dimakannya di pegunungan luas, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Dengan mempertimbangkan jurus bela diri ketiga yang telah dipelajarinya, ia mampu tetap tak terkalahkan bahkan jika diserang oleh 3 ahli. Tepat ketika Li Qingshan baru saja mengalahkan darah dingin, pedang Raja Neraka datang diam-diam dari belakang, berniat menembus jantungnya. Li Qingshan tetap diam, pedangnya mengiris secara horizontal ke arah belakang, seolah-olah ada mata di punggungnya. Ia segera menepis pedang Raja Neraka. Adakah hal lain yang bisa kau lakukan selain menyerang diam-diam? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum meremehkan. Li Qingfeng punya banyak musuh. Jika ditanya siapa yang paling dibencinya, pastilah Raja Neraka, yang hanya tahu taktik licik. Raja Neraka pernah dikalahkan oleh Li Qingshan sebelumnya, dan ia sebenarnya takut padanya. Raja Neraka sangat membenci Li Qingshan hingga ingin membunuhnya, tetapi ia selalu menyerang Li Qingshan secara diam-diam karena takut. Ia persis seperti orang-orang yang hina dan licik di masyarakat nyata. Wajah Raja Neraka menjadi muram. Rupanya, ia merasa sangat tidak nyaman dengan penghinaan yang diberikan Li Qingfeng. Ia berkata dengan dingin, Li Qingfeng, selama aku bisa membunuhmu, bagaimana kalau aku diam-diam menyerangmu? Sampah. Tak pernah berani bertarung secara adil. Lily tersenyum dingin, menatapnya dengan jijik. Hal terpenting bagi para pendekar bela diri adalah semangat bela diri, yaitu semangat untuk berlaku adil dan pantang menyerah. Mengingat Raja Neraka sering menyerang secara diam-diam dan melakukan hal-hal jahat, ia telah kehilangan semangat bela dirinya, dan tak akan pernah meraih prestasi besar. Suara mendesing. Begitu Raja Neraka menyerang Lily secara diam-diam, Dulut melakukan hal yang sama dengan pedang hitamnya dari sisi kiri. Ia adalah instruktur para pembunuh, dan serangan diam-diam adalah keahliannya. Bermain api. Setelah 2 serangan diam-diam berturut-turut, Li Qingfeng murka dengan tatapan mata penuh amarah. Tiba-tiba, Li Qingfeng melompat keluar dan mendekati Dulut. Ia berniat membunuh Dulut terlebih dahulu karena instruktur assassin itu bagaikan ular berbisa tersembunyi yang bisa menyerangnya kapan saja. Li Qingfeng paling membenci assassin karena mereka bagaikan ular berbisa di kegelapan. Mereka bukan yang terkuat, tetapi yang paling berbahaya. King Feng Li mengayunkan pedangnya secepat kilat, dan langsung berbenturan dengan pedang hitam Dulut. Klik! Pedang kelas surga tinggi milik Dulut langsung patah menjadi 2 bagian. Meskipun pedang ini merupakan senjata kelas surga tinggi yang kuat, kekuatannya jauh lebih buruk daripada pedang api merah yang merupakan senjata kelas Grandmaster. Pedangku. Raja Serigala, kau pantas mati. Melihat pedang yang patah itu, mata Dulut dipenuhi rasa kehilangan sebelum ia menatap King Feng Li dengan marah. Kaulah yang pantas mati. Kau datang ke Huaxia alih-alih tinggal di Rusia,
dan bahkan berniat menyerangku diam-diam. Pergilah ke neraka. Li Qingfeng tersenyum kejam, bagaikan dewa pembunuh, langsung tiba di hadapan Dulut, mengayunkan pedangnya ke arah kepalanya. Tidak. Teriak Dulut dan mundur cepat, tetapi kecepatannya tidak bisa lebih cepat dari King Feng Li. Puff! Kepala Dulut terpenggal dan terbang keluar, matanya dipenuhi kengerian sebelum kematiannya. Bagaimana mungkin Raja Serigala begitu kuat? Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Dulut sebelum ia meninggal. Dulut, instruktur sekolah pembunuh Rusia dan tokoh terkenal di kalangan pembunuh, tewas dengan kematian yang tidak berarti. Kematian Dulut tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, ia berasal dari Rusia, dan orang-orang dari Huaxia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Dulut telah meninggal, begitu pula 9 assassin yang dibawanya. Kali ini mereka dibasmi habis-habisan oleh Li Qingfeng. Setelah membunuh Dulut, niat membunuh Li Qingshan semakin kuat. Ia berbalik menyerang dengan giat, dan Raja Neraka menjadi target pembunuhan pertamanya. Ia sudah lama ingin membunuh Raja Neraka, karena Raja Neraka adalah musuh bebuyutannya, tetapi Raja Neraka berhasil melarikan diri berkali-kali. Kali ini, Li Qingshan bertekad untuk membunuhnya tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bunuh, teriak Li Qingfeng dengan murka, mengayunkan pedangnya ke arah Raja Neraka, merobek udara. Ia berubah menjadi kilatan pedang, membuat rentetan serangannya tampak tak tertembus. Wajah Raja Neraka berubah, dan ia tak berani gegabah. Ia menghunus golok Raja Hantu dan beradu dengan pedang lili. Deng, 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 deng. Raja Neraka terus mundur, dan ia tak mampu berdiri hingga akhirnya mundur 4 langkah. Ia sama sekali tak mampu melawan Li Qingfeng, dan hanya berkat senjata kelas Grandmaster pemberian Raja Hantu di tangannya, ia tak terbunuh oleh pedang Li Qingfeng tadi. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, darah dingin tiba-tiba melepaskan Li Qingfeng, dan bergegas menuju pil-pil di sisi kiri peti mati. Ia tahu ia juga tidak bisa mengalahkan Li Qingfeng, jadi ia harus mendapatkan pil surga tinggi. Ia akan menjadi lebih kuat selama ia meminum pil surga tinggi. Darah dingin bergerak begitu cepat sehingga ia langsung menghampiri pil-pil itu. Ia membuka sebotol pil surga tinggi dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Bab 746. Ada yang salah dengan pil surga tinggi. Gelombang teguk-teguk-teguk gelombang. Darah dingin segera menuangkan selusin pil surga tinggi ke dalam mulutnya. Pil-pil itu mengandung esensi vital yang sangat besar yang mulai terakumulasi di dalam tubuh darah dingin. Kekuatannya terus meningkat. Akhirnya, kekuatan darah dingin telah mencapai lebih dari 5.000 kg, yang merupakan kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh seorang Grandmaster. Harus diakui, kekuatan Cold Blood setara dengan kelas Grandmaster, tetapi ia gagal mencapai alam Grandmaster karena untuk mencapai alam tersebut seseorang harus memperoleh wawasan, bukan hanya meminum pil saja. Minum pilnya. Melihat darah dingin meminum pil dan kekuatannya meningkat, orang-orang di sekitar menjadi bersemangat dan bergegas maju, mengabaikan perkelahian yang baru saja mereka alami. Orang-orang, termasuk Raja Neraka, Bai Daojiang, Yun Tang, Ni Qingluo, Xian Ziqin, dan Dong Qin, mulai mengambil pil surga tinggi daripada terus bertarung. Ada selusin botol pil surga tinggi, dan setiap orang mengambil 1 botol. Mereka membuka mulut dan segera meminum pil tersebut. Kekuatan mereka mulai meningkat karena esensi vital yang terkandung dalam pil surga tinggi. Suara mendesing. Li Qingfeng bergerak secepat kilat dan melesat ke atas. Namun, yang ia inginkan bukanlah pil surga tinggi, melainkan tanaman merambat gagak hitam yang telah ia rebut di tangannya. Suelin bisa diselamatkan. Li Qingshan menatap tanaman merambat gagak hitam di tangannya, dan sedikit rasa lega muncul di matanya. Tanaman merambat gagak hitam ini panjangnya 20 cm, berwarna hitam, dan sekeras emas. Li Qingfeng mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencubitnya, tetapi gagal. Tanaman ini pantas disebut sebagai salah satu tanaman obat terkeras. Li Qingfeng mulai mengaguminya dalam hati. Adapun darah dingin, yang ingin ia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya untuk membunuh Li Qingfeng, jadi ia mengambil pil surga tinggi alih-alih tanaman merambat gagak hitam. Ia berpikir bahwa tanaman merambat gagak hitam dan harta karun di sini akan menjadi miliknya, selama ia bisa meningkatkan kekuatannya dan membunuh Li Qingfeng. Li Qingfeng, kekuatanku saat ini setara dengan kekuatan Grandmaster Realm. Mati kau. Merasakan kekuatan raksasa di dalam tubuhnya, darah dingin tertawa terbahak-bahak dengan raut wajah yang tak terkendali. Hebat, aku juga sudah mencapai terobosan. King Feng Li, kau pasti akan mati hari ini. Raja Neraka juga bersemangat, menatap King Feng Li dengan niat membunuh yang jelas. Selain Cold Blood dan Hell King, orang-orang lain seperti Bai Daojiang, Yun Tang, Ni Qingluo, dan Xian Ziqin juga bersemangat, karena kekuatan mereka juga meningkat. Beberapa orang bahkan berhasil menembus level tersebut. King Feng sedikit mengernyit, dan firasat tak enak muncul di hatinya saat melihat begitu banyak orang mengonsumsi pil secara gila-gilaan dan meningkatkan kekuatan mereka.
Ya, perasaan gelisah, Lili King Feng hanya merasa ada yang tidak beres. Semuanya berjalan lancar, terlalu lancar. Istana Raja Eliksir adalah tempat mereka menguburkan Raja Eliksir Yun Xiao dan istrinya, Bulan Air. Di tengah istana, terdapat peti mati di teras batu, dan pasangan itu berada tepat di dalam peti mati. Raja Eliksir Yun Xiao adalah alkemis top di Huaxia 50 tahun yang lalu, jadi tidak aneh baginya untuk memurnikan selusin botol pil surga tinggi. Sedangkan Bulan Air, dia adalah seorang Grandmaster dan ahli perangkap, yang memasang perangkap di gerbang batu meteorit pertama, jalur panah kedua, dan rantai besi batu nisan ketiga. Lalu, di tempat peti mati mereka berada, di mana perangkapnya. Lili yakin bahwa Raja Eliksir dan Bulan Air sama sekali tidak ingin orang lain merampok makam mereka, jadi mereka pasti telah memasang jebakan. Tapi di mana jebakan itu? Orang-orang di sekitar menjadi heboh, dan hanya Lili yang merasa khawatir. Raja Serigala, kenapa kau tidak minum pil surga tinggi? Pil itu bisa membantumu meningkatkan kekuatan. Niching Luo tersenyum menawan, mendekati King Feng Li. Sedikit keraguan muncul di wajahnya yang menawan saat ia bertanya-tanya mengapa King Feng tidak minum pil setelah meminum Black Crow Finesse. King Feng Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tertarik pada Black Crow Finesse, aku tidak peduli dengan Higher Heaven Pill. Petik 2. Raja Serigala, aku mengambil sebotol pil surga tinggi dan belum memakannya. Aku bisa memberimu beberapa untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Niching Luo tersenyum tipis, lalu memberikan beberapa pil surga tinggi kepada King Feng Li. Melihat pemandangan itu, Tianhao Luo dan murid-murid keluarga Luo di belakangnya semua menunjukkan ekspresi cemburu. Mereka tidak cukup kuat untuk mengambil begitu banyak pil surga tinggi, sehingga mereka merasa sangat tidak nyaman ketika melihat nona muda mereka memberikan begitu banyak pil kepada Li King Feng. Lili mengambil pil surga tinggi dari Niching Luo, tetapi tidak memakannya. Ia hanya mengamatinya dengan saksama. Lili menemukan ada yang salah dengan pil surga tinggi karena sepertinya ada semacam ramuan obat khusus yang dioleskan ke permukaan pil. Ia pernah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok sebelumnya, jadi ia sangat familiar dengan semua ramuan obat tersebut, dan karena itu ia mendapati pil surga tinggi bermasalah pada pandangan pertama. Jebakannya ada di pil surga tinggi. Raut terkejut muncul di wajah King Feng Li. Sebuah spekulasi berani muncul di benaknya, bahwa jika Raja Eliksir dan Bulan Air telah memasang jebakan di pil surga tinggi, semua orang yang datang ke makam akan terpancing karena tak seorang pun dapat menahan godaan pil surga tinggi. Di antara orang-orang di sekitar, hanya King Feng Li yang tidak berebut pil surga tinggi, sementara yang lainnya berebut. King Feng Li, pergilah ke neraka. Aku sudah minum pil surga tinggi, dan kekuatanku sudah mencapai alam Grandmaster. Aku harus membunuhmu hari ini. Darah dingin berjalan menuju King Feng Li dengan niat membunuh yang memenuhi wajahnya. Darah dingin sebenarnya adalah master teratas dalam daftar peringkat surga tinggi. Sekarang setelah dia meminum begitu banyak pil surga tinggi dan kekuatannya telah mencapai ranah Grandmaster, King Feng Li pasti akan mati. Aku setuju. Li King Feng baru saja membunuh begitu banyak murid Sekte Darah Merah dan Istana Raja Hantu. Pembalasannya akan segera datang. Hei, seorang jenius langka akan dibunuh oleh darah dingin. King Feng Li bodoh sekali. Kita semua sudah minum pil surga tinggi untuk meningkatkan kekuatan. Dia tidak tahu harus mengambil dan minum pil itu juga. Banyak orang di sekitar yang berdiskusi, memandang Li King Feng seperti babi bodoh. Orang-orang ini adalah murid-murid keluarga Jiang dan keluarga Tang. Mereka masih hidup hanya karena tidak menyerang Li King Feng tadi. Mendengar ejekan dari kerumunan, wajah Lili tetap tenang, sementara hatinya tersenyum dingin. Memarahiku seperti orang bodoh, tapi pada akhirnya kaulah yang bodoh. Jelas ada yang salah dengan pil surga tinggi, tetapi kau gagal menyadarinya. Darah dingin tiba di dekat Li King Feng. Saat hendak menyerangnya, wajahnya tiba-tiba memucat, ia merasa pusing dan kelelahan. Puff! Darah dingin tiba-tiba jatuh ke tanah dan ia merasa tubuhnya tak berdaya. Wajahnya dipenuhi kengerian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana kekuatanku? Mata darah dingin penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Ini pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini, dan ia ketakutan setengah mati. Puff, 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 puff. Mengikuti Cold Blood, yang lain juga terus terjatuh, bahkan Niching Luo dan Xian Ziqin terjatuh di dekat King Feng Li. Ah, di mana kekuatanku? Bagaimana bisa hilang? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Ada apa dengan kami? Apakah kami diracuni? Semua orang jatuh ke tanah, dengan wajah ngeri. Mereka terus berteriak. Kalau dipikir-pikir, kekuatan adalah hal terpenting bagi para pejuang bela diri, namun kini kekuatan mereka telah lenyap. Apa artinya ini? Bencana total, dan itu berarti kematian. Semua orang jatuh ke tanah kecuali satu-satunya yang tetap berdiri. Itu adalah Li King Feng, karena dia tidak. Bab 747
Pria iblis berjubah merah. Adegan di mana hanya ada satu orang yang berdiri tegak sementara yang lain jatuh ke tanah tampak sangat mengerikan, dan siapapun yang tidak tahu apa-apa tentang situasi ini pasti mengira bahwa tindakannya lah yang menyebabkan semua orang jatuh. Keserakahan adalah dosa, dan setiap orang akan membayar keserakahan mereka sendiri. Memang pil surga tinggi sangat langka, tetapi tidak mungkin ada begitu banyak ramuan tanpa trik tersembunyi di dalamnya, sama seperti tidak ada barang gratis yang jatuh begitu saja dari langit. King Feng, kenapa kau baik-baik saja? Tianhao Luo menatap Li King Feng dan bertanya dengan heran. Semua orang di sini, termasuk Niqing Luo, terjatuh, sementara hanya Li King Feng yang masih baik-baik saja. Tianhao Luo menjadi sangat bingung karena dialah yang baru saja menertawakan Li King Feng. Aku ingat kau yang memanggilku bodoh. Sekarang aku akan mengembalikannya padamu, dasar bodoh. Li King Feng mencibir. Wajah Tianhao Luo berubah dan muram ketika ia dimaki-maki bodoh di depan umum oleh King Feng. Tianhao marah dan berniat memarahi King Feng, tetapi ia berubah pikiran dan terlalu takut untuk berbicara karena ia merasa lemah dan hanya King Feng Li yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Raja Serigala, ada apa ini? Tanya Niqing Luo, dengan sedikit kepanikan muncul di wajahnya yang mempesona. King Feng Li tersenyum tipis, lalu berkata, ada yang salah dengan pil surga tinggi. Grandmaster Watermoon telah melapisinya dengan tipuan. Oh, kurang tepat menyebutnya tipuan. Seharusnya itu ramuan pelebur kekuatan, sejenis ramuan obat. Petik 2. Ramuan pelebur kekuatan. Raut wajah Niqing Luo berubah ketika mendengar nama ramuan itu. Sebagai nona muda dari keluarga Luo, wajar saja jika ia tahu tentang ramuan semacam ini. Ramuan pelebur kekuatan, sesuai namanya, adalah sejenis ramuan yang dapat menyerap kekuatan. Ramuan ini sangat langka, dan tiba-tiba muncul di sini. Namun, hal ini dapat dijelaskan karena ini adalah makam Raja Eliksir. Ramuan pelebur kekuatan tidak benar-benar melelehkan kekuatan, melainkan hanya menyegel kekuatan untuk sementara dan melemahkan orang. Semua pil surga tinggi di sini dilapisi dengan sari ramuan pelebur kekuatan. Semakin banyak pil surga tinggi yang diminum orang, semakin cepat mereka terpuruk, dan semakin lama waktu yang mereka butuhkan untuk pulih. Mengenai ramuan pelebur kekuatan, banyak pendekar bela diri mengetahuinya karena itu adalah kutukan mereka. Ini cuma ramuan pelebur kekuatan, jadi tidak apa-apa. Tunggu sebentar, efek ramuannya akan hilang, lalu kita bisa memulihkan kekuatan kita, kata beberapa orang dengan nada optimis. Selalu ada orang yang optimis dan pesimis. Melihat ke sana, ada orang-orang seperti Cold Blood, Hell King, Bai Daojiang, dan Yun Tang yang tampak pesimis dengan keputusasaan di mata mereka. Memang, ramuan pelebur kekuatan hanya melelehkan kekuatan untuk sementara, dan kekuatan mereka bisa pulih setelah beberapa saat. Namun, karena mereka semua sudah kehabisan kekuatan, hanya Lily yang bisa bergerak, dan ia tidak akan membiarkan mereka pergi karena mereka adalah musuhnya. Seandainya aku tahu saat itu, aku tidak akan mengambil pil surga tinggi. Betapa bodohnya aku. Saat itu, wajah Darah Dingin muram. Ia merasa sangat menyesal sampai-sampai ingin menamparkan dirinya sendiri. Bayangkan saja Tuan Muda Sekte Darah Merah, yang juga merupakan guru teratas dalam daftar peringkat surga tinggi, bahkan menyebut dirinya bodoh karena merasa dirinya bodoh. Apa yang dilakukan Darah Dingin dan yang lainnya persis seperti pepatah, mencari wol dan pulang dengan rambut tercukur, dan seseorang mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Darah Dingin awalnya bermaksud menerobos dengan memanfaatkan pil surga tinggi dan kemudian menggunakan terobosan itu untuk membunuh Li King Feng, tetapi sekarang setelah kehilangan kekuatannya, ia seperti domba yang siap disembelih. Ia tidak punya pilihan selain dibunuh oleh Li King Feng sesuka hati. Lily berdiri di tempatnya, menatap orang-orang di sekitarnya dengan tatapan menggoda, dengan senyum di matanya. Ia sekarang adalah Raja Serigala, dan orang-orang di depan ini adalah domba-domba yang siap dibantai. Ia bisa membunuh siapapun yang ia mau. Darah Dingin, Raja Neraka, Bai Daojiang, Yun Tang, kalian semua musuhku. Katakan padaku, siapa yang harus kubunuh dulu? Li Qingshan tersenyum tipis, tetapi ada niat membunuh yang dingin dalam senyumnya, yang membuat semua orang merinding. Saat itu, terdengar suara celoteh, banyak darah yang lesat, aku menyukainya. Suaranya sangat tajam dan aneh, suara celotehnya terdengar sangat kasar. Wus! Seorang pria misterius berjubah merah berjingkat di rantai besi, melompati sungai lava, dan benar-benar terbang. Pria berjubah merah itu tidak terbang terlalu jauh, hanya puluhan meter, tetapi memang benar ia terbang di udara. Terbang di udara, seorang Grandmaster. Pria berjubah merah yang tiba-tiba muncul itu seorang Grandmaster. Wajah Li King Feng berubah, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Selain Li King Feng, orang-orang di sekitarnya juga tampak terkejut, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Sudah lama sejak mereka memasuki makam Grandmaster, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka diikuti oleh seseorang, yang ternyata adalah seorang Grandmaster. Tidak,
Itu tidak benar, ini bukan Grandmaster, karena jika dia Grandmaster, dia bisa langsung terbang tanpa harus berjinjit di rantai besi. Malah, dia harus berjinjit di rantai besi terlebih dahulu sebelum terbang di atas sungai lava. Setengah langkah ke ranah Grandmaster, ini setengah Grandmaster. Wajah semua orang berubah drastis. Orang-orang terkuat di sini baru saja mencapai puncak alam surga tinggi, sehingga tak seorang pun bisa mengalahkan pria berjubah merah itu. Lagi pula, pria berjubah merah itu tampak sangat jahat. Pria berjubah merah itu tinggi dan kuat, dengan tinggi 1,8 meter, dan dibalut jubah merah. Wajahnya merah darah dan matanya haus darah, dengan alis dan rambut yang terangkat, memancarkan aura jahat. Ketika ia mendarat di istana, ia menemukan darah di tanah dengan mata merahnya. Ia membuka mulutnya, dan menghirup semua darah itu ke dalam mulutnya. Darah itu milik para murid Sekte Darah Merah, Istana Raja Hantu, dan para pembunuh dari sekolah pembunuh, yang baru saja dibunuh oleh Lily. Iblis, ini iblis. Melihat pemandangan itu, semua orang menatap pria berjubah merah dengan ngeri. Pria berjubah merah itu lebih mengerikan daripada King Feng. Dia bahkan meminum darah segar. Aha, darah yang lesat, aku suka. Pria berjubah merah itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang berlumuran darah, memperlihatkan senyum haus darah. Aku lebih suka darah orang hidup daripada darah orang mati. Pria berjubah merah itu tersenyum dingin, mengulurkan tangannya dan menangkap seorang murid keluarga Jiang di dekatnya. Jangan hisap darahku, jangan. Murid keluarga Jiang memucat dan menangis memohon ampun. Namun, pria berjubah merah itu sama sekali tidak peduli, ia menggigit leher murid itu. Sesaat kemudian, darah murid itu terkuras habis dan ia berubah menjadi mayat mumi yang dibuang ke tanah. Pada saat itu, semua orang gemetar, menatap pria berjubah merah itu dengan ekspresi ketakutan. Pupil mata Li King Feng tiba-tiba mengecil, dan ia tak berani bergerak. Meskipun pria berjubah merah di depannya tampak jahat, ia hanya setengah langkah lagi dari ranah Grandmaster. Ia adalah orang terkuat di sini. Ada dua wanita cantik. Aku paling suka darah wanita cantik. Melihat dua wanita cantik itu, Ni Qingluo dan Xian Ziqin, wajah pria berjubah merah itu berubah gembira, dan sedikit kegembiraan dan haus darah muncul di matanya. Bab 748-81 Iblis. Cantik, tidurlah denganku dulu, lalu biarkan aku minum darahmu. Pria berjubah merah itu tersenyum jahat dan berkata dengan dingin. Kata-katanya terdengar sangat kejam. Ni Sangluo dan Xian Ziqin memucat mendengar kata-kata itu. Akibat pil surga tinggi yang mereka telan, mereka kini lemah. Mereka tak mampu membela diri, bagaikan domba yang menunggu disembelih. Namun, meskipun keduanya tidak meminum pil surga tinggi, mereka tak cukup kuat untuk melawan pria berjubah merah itu karena ia telah mencapai alam setengah Grandmaster. Ia bisa dianggap yang terkuat di antara semua orang di sekitarnya. Meskipun alam setengah Grandmaster berbeda dengan alam Grandmaster, kekuatannya sebanding dengan alam Grandmaster, dan jauh lebih kuat daripada alam surga tinggi hingga tak tertandingi. Mari kita mulai dari dirimu. Aku lebih suka wanita yang genit. Pria berjubah merah itu menatap Ni Sangluo, sedikit hasrat muncul di matanya. Jangan mendekat, aku nona muda keluarga Luo di kota Tianjing. Kalau kau berani mendekat, keluarga Luo tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Ni Sangluo berubah drastis, mengancamnya dengan keluarga Luo, karena ia tidak menemukan cara lain untuk mengancam pria berjubah merah itu selain keluarga Luo. Kota Tianjing, keluarga Luo. Pria berjubah merah itu tertegun sejenak, dan secerca kejutan muncul di matanya. Mengenal keluarga Luo adalah suatu kepastian baginya karena mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri kuno di kota Tianjing, yang telah bertahan selama ribuan tahun dengan latar belakang yang mendalam dan pengaruh yang kuat. Memang benar keluarga Luo kuat, tapi aku tidak takut. Alangkah indahnya jika aku bisa tidur dengan nona muda keluarga Luo. Pria berjubah merah itu tersenyum dingin, dan tidak takut pada keluarga Luo. Memang, keluarga Luo kuat dan punya reputasi hebat di dunia persilatan kuno, tapi lelaki berjubah merah itu punya latar belakang kuat dan pengaruh besar pula. Aku tahu siapa kau. Kau darah Yangzi, tetua ketiga sekte vampir. Menatap wajah pria berjubah merah, Xian Ziqin tiba-tiba berkata. Sebagai kekuatan paling dihormati di Huaxia, Istana Kaisar Api juga merupakan kekuatan paling misterius, dan karena itu ia tahu banyak tentang sekte dan kekuatan bela diri kuno di Huaxia. Qin Xinazi pernah melihat potret pria berjubah merah di perpustakaan Istana Kaisar Api. Namanya adalah Darah Yangzi. Ia adalah tetua ketiga sekte vampir dan juga salah satu dari 81 iblis di dunia non-ortodoks. Ada yang hitam dan putih, ada yang ortodoks dan non-ortodoks. Ada 81 Grandmaster di dunia ortodoks, sementara ada 81 iblis di dunia non-ortodoks. Ke-81 iblis tersebut semuanya adalah master di dunia non-ortodoks, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Cantik sekali, siapa kau?
Bagaimana kau bisa kenal aku? Yang Ziblut menatap Xian Ziqin, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Karena hanya sedikit orang yang mengenalnya, ia bertanya-tanya bagaimana wanita cantik di depannya ini bisa mengenalnya. Aku Xian Ziqin, nona muda istana Kaisar Api. Darah Yangzi, kusarankan kau segera pergi. Jika kau berani tidak menghormatiku, istana Kaisar Api pasti akan membunuhmu. Ancam Xian Ziqin dengan senyum dingin. Istana Kaisar berapi-api. Wajah Yang Ziblut berubah, dan itu adalah pertama kalinya perubahan muncul di wajahnya. Istana Kaisar Api, sosok misterius, jauh lebih kuat daripada 4 keluarga besar di kota Tianjing. Yang Ziblut bisa mengabaikan identitas Nisang Luo, tetapi harus peduli dengan identitas Xian Ziqin. Istana Kaisar Api begitu misterius sehingga ia takut diburu jika membunuh nona muda Istana Kaisar Api. Seperti diketahui, Ketua Sekte Istana Kaisar Api adalah salah satu dari 81 Grandmaster Ortodoks, juga termasuk di antara para Super Grandmaster teratas. Pada saat ini, Yang Ziblut, salah satu dari 81 iblis, juga ragu-ragu, karena ia sedang mempertimbangkan apakah ia harus membunuh Xian Ziqin atau tidak. Senior Yang Ziblut, di sini ada makam Raja Eliksir Yun Xiao, dan ada catatan tentang seni alkimia Raja Eliksir dan teknik pedang bulan air di sini. Kau harus membunuh Xian Ziqin dan yang lainnya, atau kau akan diburu begitu informasinya bocor, kata Cold Blood tiba-tiba. Tak disangka ia memanggil senior Yang Ziblut. Mendengar suara itu, Yang Ziblut menoleh. Sedikit keterkejutan muncul di matanya, dan ia berkata, darah dingin, itu kau. Kenapa kau di sini? Senior Yang Ziblut, ayahku yang menyuruhku datang, jawab Cold Blood dengan hormat. Darah dingin berasal dari Sekte Darah Merah, sementara darah Yangzi berasal dari Sekte Vampir. Karena Sekte Darah Merah dan Sekte Vampir dianggap sebagai kekuatan yang tidak lazim, darah dingin pernah bertemu darah Yangzi sebelumnya, dan hubungan antara kedua sekte tersebut cukup baik. Darah dingin, apa yang kau katakan benar? Apa benar ada seni alkimia Raja Eliksir karya Raja Eliksir Yun Xiao di sini? Tanya Yangzi darah, napasnya semakin cepat. Adapun Raja Eliksir Yun Xiao, Yang Ziblut juga pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Ia adalah Raja Eliksir di Huaxia 50 tahun yang lalu, yang seni alkimianya adalah yang terbaik di seluruh dunia, dan istrinya, Water Moon, juga seorang Grandmaster dan Grandmaster besar keterampilan perangkap. Baik ortodoks maupun non-ortodoks, mereka semua mengejar eliksir karena eliksir dapat meningkatkan kekuatan dan seni alkimia dapat memurnikan eliksir. Kini, seni alkimia Raja Eliksir sudah di depannya, minat Yang Ziblut pasti terusik. Senior, bunuh saja semua orang di sini, dan kau bisa mendapatkan seni alkimia Raja Eliksir. Selama kau bisa memurnikan dan meminum ramuan Grandmaster, kau akan menjadi Grandmaster, tak takut pada siapapun. Darah dingin menggodanya di sisinya. Darah dingin juga punya rencananya sendiri. Di antara sekian banyak orang, dialah satu-satunya anggota sekte yang tidak ortodoks, sementara yang lainnya ortodoks. Karena itu, dia dan kebanyakan orang di sini tetap menjadi musuh. Selain itu, darah dingin kini lemah karena pil surga tinggi, sementara Li Qingshan baik-baik saja. Dia takut dibunuh oleh Li Qingshan, jadi dia mendorong darah Yangzi untuk membunuh Li Qingshan dan pasukan ortodoks di sini. Harus diakui, pola pikir darah dingin sangat jahat, yang langsung membunuh Li Qingshan. Hahaha, seni alkimia Raja Eliksir itu milikku. Demi melindungi rahasia ini, kalian semua harus mati, kecuali darah dingin. Yangzi darah tertawa terbahak-bahak, dengan niat membunuh memenuhi matanya. Nyonya muda Istana Kaisar Api, biarkan aku menikmatimu dulu. Yangzi darah tersenyum haus darah, berjalan ke arah Xian Ziqin, dengan niat jahat di matanya. Ia ingin menodai Xian Ziqin terlebih dahulu, baru kemudian menguras darahnya. Melihat wajah jahatnya, wajah Xian Ziqin berubah drastis dan wajahnya yang mempesona memucat, karena ia tak pernah menyangka darah Yangzi bisa begitu jahat. Ia berencana membunuh semua orang hanya untuk mendapatkan seni alkimia Raja Eliksir, dan sayangnya, ia adalah orang pertama yang ingin dibunuhnya. Yah, sepertinya aku harus melakukan sesuatu sekarang. Li Qingfeng menghela napas dan memutuskan untuk bertindak ketika melihat darah Yangzi berjalan menuju Qin Xianzi. Ia tidak punya pilihan karena Qin Xianzi juga teman Li Qingfeng, jadi mustahil baginya untuk menyaksikannya dibunuh oleh darah Yangzi. Lili sangat setia kepada teman-temannya. Meskipun darah Yangzi adalah setengah Grandmaster dan salah satu dari 81 iblis yang tidak lazim, ia tetap ingin memulai perkelahian. Seorang pria tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika menyangkut seorang teman, bertindak adalah suatu keharusan. Wus! Li Qingfeng bergerak cepat, bagaikan embusan angin puyuh, langsung mendekati Xian Ziqin dan menyembunyikannya di belakangnya. Anak muda, siapa kau berani menghentikanku? Wajah Yang Ziblut menjadi gelap, dan ada cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. Akulah Qingfeng Li, Raja Serigala dari benua Serigala. Bantulah aku,
dan jangan bunuh gadis cantik ini, kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. Sudah menjadi kebiasaan Lily untuk mencoba berbicara sebelum menggunakan kekerasan. TL, tunggu dulu, sejak kapan? Jika lawan tidak mendengarkan nasihatnya, maka ia tidak punya pilihan selain melawan. Bab 749. Darah Yang Zi yang kuat. Kau bukan siapa-siapa. Maukah kau membantuku? Hari ini aku akan membunuh Xian Ziqin di depanmu. Yang Zi Blood mencibir, dengan mata haus darah. Sebagai salah satu dari 81 iblis yang tidak lazim, darah Yang Zi tidak hanya jahat tetapi juga sangat kuat, sehingga ia pasti akan membuat Li Qingfeng kehilangan muka. Jika Li Qingfeng seorang Grandmaster, darah Yang Zi mungkin akan membantunya, tetapi jika Li Qingfeng hanya mencapai alam surga tinggi, darah Yang Zi tentu tidak akan mengindahkan permintaannya. Dunia seni bela diri kuno didasarkan pada hukum rimba dan masyarakat yang mengutamakan kekuatan. Ini berarti seseorang akan dihormati jika ia cukup kuat, begitu pula sebaliknya. Wajah Li Qingfeng berubah, dan kilatan amarah muncul di matanya. Darah Yang Zi terlalu merajalela. Ia bahkan berani memarahi Li Qingfeng seolah-olah ia bukan siapa-siapa. Darah Yang Zi, kau telah menyia-nyiakan kesempatanmu untuk menyelamatkan muka. Kau ingin membunuh Xian Ziqin. Mintalah izin pada pedang di tanganku dulu. Cibiran Li Qingfeng, dengan niat membunuh yang kuat. Ia telah menjadi murka oleh darah Yang Zi. Aha, beraninya kau memarahiku. Bagus sekali, aku akan menguras darahmu dan membiarkanmu menjadi mayat mumi. Yang Zi Blood berjalan ke arah Li Qingfeng dengan ekspresi ganas di wajahnya, seolah ingin membunuh pria menjijikkan ini. Melihat pemandangan ini, wajah Xian Ziqin berubah drastis, dan ia berteriak, King Feng Li, cepat lari. Jangan pedulikan aku, Yang Zi Blood adalah salah satu dari 81 iblis yang tidak lazim dan dia sangat kuat. Berbeda dari orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan darah Yang Zi, ia mengetahuinya dengan baik karena ia adalah nona muda istana Kaisar Api. Darah Yang Zi jelas merupakan master tingkat atas, yang hanya bisa dibunuh oleh Grandmaster seperti ayahnya. Li Qingfeng tidak akan mampu membunuhnya sama sekali. Nona Qin, aku tidak akan melihatmu mati. Kata King Feng Li dengan lembut sambil menggelengkan kepalanya. Ia bukan pengecut, juga bukan orang yang melarikan diri dari pertempuran. Sekuat apapun darah Yang Zi, ia akan tetap bertarung. Bodoh, gumam Xian Ziqin dengan setitik air mata di matanya, karena ia sangat tersentuh oleh apa yang telah dilakukan oleh Li Qingshan. Saat itu, Qin Xianzi memiliki firasat aneh terhadap Li Qingshan. Ia mengerti bahwa pria ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, sesuatu yang mustahil untuk berhasil. Adegan yang bagus. Seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik. Orang-orang ortodoks selalu suka menjadi pahlawan, tapi aku khawatir kau akan mati di sini. Yang Zi Blood mencibir dengan ekspresi ganas dan haus darah di wajahnya. Yah, belum tentu. Mungkin kaulah yang akan mati di sini, sindir Li Qingshan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kang, Li Lili membalikkan pergelangan tangannya, lalu segera mencabut pedang api merah. Ia menggenggamnya di dada, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Gelombang api merah, teriak Li Qingfeng, menuangkan saripati vital ke dalam pedang, dan langsung menggunakan jurus ketiga teknik pedang api merah. Saat menghadapi darah Yang Zi, Lili tidak berani gegabah. Ia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mengerahkan seluruh kemampuan bela dirinya yang terkuat saat ini. Jika lawannya biasa saja, Li Qingfeng akan selalu membiarkan lawannya bergerak terlebih dahulu, tetapi dalam kasus darah Yang Zi, Li Qingfeng bergegas bertindak lebih dulu karena ia tidak ingin darah Yang Zi sempat bereaksi. Sang setengah Grandmaster terlalu kuat, sehingga Li Qingfeng merasa sangat cemas. Puff! Pedang api merah merobek udara dan meninggalkan retakan, disertai gumpalan api dan kilat pedang, menebas keras ke arah darah Yang Zi. Jurus ketiga dari teknik pedang api merah sangat kuat, yang digunakan Lili untuk dengan mudah menghancurkan senjata para murid keluarga Gu, Istana Raja Hantu, dan para pembunuh Rusia. Lili yakin bahwa ia pasti akan melukai darah Yang Zi dengan teknik pedang yang luar biasa ini. Teknik pedang yang hebat, dan pedang yang hebat, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Dihadapkan dengan pedang kuat milik Li Qingfeng, darah Yang Zi mencibir, dan sama sekali tidak peduli. Tepat ketika tenggorokannya hendak ditusuk oleh pedang Li Qingfeng, darah Yang Zi sedikit menggerakkan tinju kanannya, memadatkan esensi vital dan mengubahnya menjadi kilatan petir merah darah. Darah Yang Zi mencibir, tiba-tiba meninjukan tinju kanannya dan menghantam pedang Li Qingfeng. Melihat Yang Zi Blood bertarung melawan senjata lawannya dengan tangan kosong, raut wajah orang-orang di sekitarnya berubah, dan mata mereka dipenuhi kejutan, karena mereka tahu bahwa pedang Lili sangat kuat, senjata sekelas Grandmaster dan telah membunuh banyak orang. Mereka semua takut pada pedang itu. Saat ini, selain darah dingin, semua orang berharap pedang Li Qingshan dapat mengalahkan darah Yang Zi. Musuh Li Qingshan, Bai Dao Jiang, atau Yun Tang, semuanya berharap Li Qingshan dapat menang.
Mereka tahu bahwa Li Qingshan adalah pengikut aliran ortodoks, dan ia berada di pihak yang sama dengan mereka. Begitu Li Qingshan gagal, darah Yangzi tidak hanya akan membunuhnya, tetapi juga menguras darah orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, Li Qingshan adalah pilihan terakhir mereka sekarang. Mimpi mereka bagus, tetapi kenyataannya cenderung kejam. Bang! Tinju Yangzi Blood menghantam pedang api merah dengan suara dentuman keras. Pedang dan tubuh King Feng Li terlempar mundur sejauh belasan meter, menghantam dinding, dan akhirnya jatuh ke tanah. Puff! Lili membuka mulutnya dan batuk seteguk darah. Wajahnya memucat, dipenuhi keterkejutan yang mendalam. Terlalu kuat, kekuatan alam setengah Grandmaster terlalu kuat untuk dilawan. King Feng Li telah bertemu dengan kardinal berjubah merah di benua harimau, jadi dia tahu seperti apa alam Grandmaster dan seberapa kuatnya. Karena itu, dia merasa tidak mampu melawan rival seorang Grandmaster, tetapi bertarung dengan setengah Grandmaster seharusnya mudah baginya. Sekarang sepertinya King Feng Li telah melebih-lebihkan kemampuan bertarungnya sendiri. Tidak, sebenarnya dia meremehkan kekuatan alam setengah Grandmaster daripada melebih-lebihkan kemampuan bertarungnya sendiri. Lagi pula, alam setengah Grandmaster berarti seorang Master telah melangkah ke alam Grandmaster dengan satu kaki dan meninggalkan kaki lainnya di luar alam tersebut. Dengan kata lain, alam surga tinggi sama sekali tidak dapat bersaing dengan alam setengah Grandmaster. Apa? Li Qingfeng gagal. Melihat pedang kuat Li Qingfeng dikalahkan hanya dengan satu pukulan, orang-orang di sekitar memucat, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Li Qingfeng baru saja membunuh Jian Longgu, Dulut, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang terkesan dengan sikapnya sebagai seorang master tingkat atas yang tak tertandingi. Karena itu, semua orang menaruh harapan besar padanya, berharap ia bisa mengalahkan darah Yangzi, tetapi ia kalah secara tak terduga. Saat itu, hati semua orang dipenuhi keputusasaan, karena mereka tahu, kegagalan Li Qingfeng berarti kematian, dan karena itu nasib mereka pun akan sangat menyedihkan. Darah mereka akan dikuras oleh darah Yangzi, dan mereka akan berubah menjadi mumi, mereka akan mati dengan cara yang menyedihkan. Darah Yangzi, tuanku, aku tidak ingin mati, tolong lepaskan aku. Tian Hao Luo tiba-tiba berlutut di hadapan darah Yangzi, menangis dengan nada memohon ampun. Tian Hao Luo takut mati, sangat takut mati. Ia punya banyak uang di kota Tianjing, dan memiliki banyak model dan wanita cantik, jadi ia tidak ingin mati. Ia ingin terus hidup dan kembali untuk menikmati hidup sebagai orang kaya. Melihat pemuda dari keluarga Luo yang merengek memohon ampun, Yang Ziblut mencibir dan berkata, tidak apa-apa membiarkanmu pergi. Ayo, pergilah dan bercinta dengan nona mudamu, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi. Tidak dapat disangkal bahwa darah Yangzi sangat jahat, ia bahkan memerintahkan Tian Hao Luo untuk menghina Nisang Luo di depan umum. Bermain api. Melihat pemandangan itu, wajah Li Qingshan menjadi gelap dan ia merasa sangat marah. Li Lili memutuskan untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya. Hanya dengan memanfaatkan kekuatan garis keturunannya, ia dapat mengalahkan darah Yangzi. Bab 750. Pertarungan sengit dengan darah Yangzi. Pergilah. Tian Hao Luo, asal kau meniduri Nisang Luo, aku akan melepaskanmu, kata Yang Ziblut dengan nada kejam, sementara nadanya memancarkan aura menggoda. Yang Ziblut punya hobi yang tidak biasa, yaitu mempermalukan wanita, dan juga melakukannya di depan umum. Jelas sekali ia ingin Nisang Luo kehilangan semua reputasinya. Darah Yangzi, tuanku. Apa kau benar-benar akan membiarkanku pergi asalkan aku meniduri Nisang Luo? Tanya Tian Hao Luo, dengan sedikit keraguan di wajahnya. Ya, asal kau meniduri Nisang Luo, aku pasti akan melepaskanmu, kata Yang Ziblut. Baiklah, aku akan melakukannya. Tian Hao Luo menggertakkan giginya, demi bertahan hidup, dia berjalan menuju Nisang Luo. Tian Hao Luo dan Nisang Luo kini telah kehilangan esensi vital mereka, yang berarti mereka hanyalah manusia biasa tanpa kekuatan. Dalam hal manusia biasa, pria lebih kuat daripada wanita, sehingga Nisang Luo sama sekali tidak mampu melawan Tian Hao Luo. Melihat Tian Hao Luo datang ke arahnya, wajah Nisang Luo berubah drastis. Ia berteriak marah, Tian Hao Luo, aku sepupumu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin menidurimu, sepupuku tersayang. Tian Hao Luo, kau tak tahu malu. Bagaimana mungkin kau mau melakukan hal seperti itu? Kakak sepupuku, kau wanita tercantik di kota Tianjing, aku sudah lama ingin menidurimu. Kali ini, keinginanku akhirnya terpenuhi. Secercah semangat muncul di mata Tian Hao Luo, ia mendekati Nisang Luo dengan tatapan ganas. Tian Hao Luo selalu menyimpan dendam terhadap Nisang Luo, tetapi sebelumnya ia tak mampu mengalahkannya karena kekuatannya yang luar biasa. Ternyata ini adalah kesempatan besar baginya. Wajah Nisang Luo dipenuhi keputusasaan, ia menatap Tian Hao Luo dengan amarah yang meluap-luap. Jika tatapan mata bisa membunuh orang, Tian Hao Luo pasti sudah dibunuhnya berkali-kali.
Nisang Luo sangat menyesal karena sebelumnya ia tidak menyadari ambisi jahat Tian Hao Luo. Jika ia menyadari Tian Hao Luo begitu tak tahu malu, ia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan. Jika obat itu ada, Nisang Luo pasti sudah membelinya. Nisang Luo memutuskan untuk bunuh diri jika Tian Hao Luo benar-benar berniat memperkosanya. Ia lebih baik bunuh diri daripada diperkosa oleh pria ini. Menggeram. Li Lili mengeluarkan suara auman serigala, karena ia harus membangkitkan kekuatan garis keturunannya dengan auman serigala setiap kali, untuk mengaktifkan totem Raja Serigala di dadanya. Seperti yang terlihat, totem Raja Serigala di dadanya menjadi lebih jernih, dan mata serta seluruh tubuhnya memerah, berakhir dengan warna merah darah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika garis darah Raja Serigala terstimulasi, setetes darah naga di tubuh King Feng Li mulai pulih juga, dan karenanya kekuatan darah naga juga terangsang. Berat badan King Feng Li terus meningkat pesat dan kekuatannya pun meningkat pesat, berakhir dengan kekuatan lebih dari 9.000 kg, setara dengan kekuatan setengah Grandmaster Realm, sama dengan kekuatan Yang Ziblut. Dengan peningkatan kekuatan garis keturunan yang dibangkitkan oleh Li Qingshan juga menjadi lebih kuat, yang cukup kuat untuk dibandingkan dengan kekuatan darah Yang Zi. Selain itu, keuntungan lain untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan adalah dengan menggunakan keterampilan bela diri garis keturunan, yang merupakan keterampilan bela diri yang lahir dari tubuhnya sendiri. Keterampilan garis keturunan ini umumnya bahkan lebih kuat daripada keterampilan bela diri kelas Grandmaster. Tian Hao Luo, kau pantas mati. Melihat Tian Hao Luo berniat merobek pakaian Nisang Luo, wajah King Feng Li menjadi gelap, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Ketika Li King Feng mengunjungi keluarga Luo di kota Tianjing dari kota Laut Timur, Tian Hao Luo sengaja mempersulitnya. Pria ini adalah sepupu Nisang Luo, dan juga berasal dari keluarga Luo. Sekarang dia bahkan ingin menyerang sepupunya sendiri untuk bertahan hidup, sungguh tak tahu malu. Wus! Li King Feng bergerak, bagaikan kilatan petir, langsung menghampiri Tian Hao Luo dan meninju kepalanya. Bang! Tian Hao Luo bahkan tidak sempat bereaksi ketika kepalanya langsung terpental. Mayatnya jatuh ke tanah, dan ia pun tewas seketika. Li King Feng, dengan kekuatan garis keturunan yang terpendam, begitu kuat sehingga Tian Hao Luo hampir tak berarti apa-apa baginya. Tian Hao Luo mungkin bahkan tidak tahu bagaimana ia tewas. King Feng Li, terima kasih. Wajah Nisang Luo yang mempesona dipenuhi rasa terima kasih karena ia tahu kiamatnya mungkin akan menimpanya jika Li Qingshan tidak menyelamatkannya. Saat ini, Nisang Luo merasa sangat beruntung, dan sungguh tepat baginya untuk membiarkan Li Qingshan memasuki makam Grandmaster. Sial, kekuatannya luar biasa. Melihat Li King Feng memenggal kepala Tian Hao Luo dengan satu pukulan, orang-orang di sekitar memucat, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Terlalu marah, Li King Feng benar-benar orang gila yang kejam. Kau punya kekuatan garis keturunan. Merasakan kekuatan dahsyat dari Li Qingshan, Yang Ziblut sedikit mengernyit, kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Sebagai tetua sekte vampir, Yang Ziblut pasti pernah mendengar tentang kekuatan garis keturunan. Kekuatan itu merupakan kekuatan misterius yang berasal dari leluhur kuno, tetapi ia tidak menyangka bahwa Li King Feng memilikinya. Seperti yang diketahui, kekuatan garis keturunan sangat langka, hanya sedikit orang yang dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan mereka, sementara kebanyakan orang tidak. Begitu kekuatan garis keturunan seseorang dibangkitkan, itu menunjukkan bahwa bakatnya begitu besar sehingga ia sangat mungkin menjadi master kuat yang tak tertandingi dengan premis bahwa ia dapat mencegah dirinya terbunuh. Jika darah Yang Zi memandang rendah pada King Feng Li, maka sekarang dia mulai memperhatikan King Feng Li, menganggapnya sebagai saingan setidaknya, bukannya cacing. Bunuh, teriak King Feng Li, lalu menerjang darah Yang Zi. Ia menginjak tanah, langsung meninggalkan lubang dan terlempar ke udara. Tinju kanan King Feng Li berubah menjadi wujud hantu serigala berdarah, menyerang langsung ke arah darah Yang Zi. Setelah membangkitkan kekuatan garis keturunan, kekuatan King Feng Li meningkat drastis, yang secara langsung mencapai setengah alam Grandmaster, jadi dia tidak menggunakan pedang api merah dan melawan darah Yang Zi hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Bunuh, teriak Yang Zi darah dengan amarah, meninju Lili. Pukulannya sangat kuat, membelah udara, bahkan membentuk pusaran air raksasa. Kekuatan sobeknya menimbulkan suara keras di udara. Boom! Tinju Li King Feng menghantam darah Yang Zi, disertai suara dentuman yang sangat keras. Suaranya begitu keras hingga udara di tengahnya runtuh, dan kekuatan raksasa menyebar dan meledakkan puing-puing di tanah. Beberapa murid yang berada di dekat mereka bahkan terdorong mundur oleh kekuatan tak terkalahkan ini. Kekuatan setengah alam Grandmaster begitu dahsyat sehingga tak terbendung oleh orang biasa. Beruntung mereka berdua hanya mencapai setengah alam Grandmaster, bukan alam Grandmaster sejati, karena Grandmaster sejati dapat memiliki alam mereka sendiri, dan hanya satu jurus mereka yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Untuk menyelesaikan pertarungan secepat mungkin, Li King Feng bergegas ke Yang Ziblut, dengan kilatan dingin di matanya.
Kekuatan King Feng Li semata-mata bergantung pada kekuatan garis keturunan, yang untuk sementara ditingkatkan ke tingkat setengah Grandmaster, dan karenanya kekuatannya tidak benar-benar mencapai tingkat setengah Grandmaster, yang masih sedikit berbeda dari Master super kuat seperti Yang Ziblut. Lily tahu bahwa kekuatan garis keturunannya tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama karena ada batas waktunya, yang berarti ia harus mengalahkan darah Yang Zi atau bahkan membunuhnya dalam waktu yang terbatas. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya jika efek sampingnya muncul. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.